Hubungan antara Iran dan Israel, yang dulunya adalah sekutu tidak resmi di Timur Tengah, telah berubah drastis menjadi salah satu permusuhan paling kompleks dan berbahaya di dunia. Pergeseran fundamental ini dimulai dengan Revolusi Islam Iran pada tahun 1979, mengubah dinamika regional dan menciptakan konflik yang terus memanas hingga hari ini. Ini adalah garis waktu mendalam yang menguraikan evolusi permusuhan ini. Era pra-revolusi, sekutu diam-diam sebelum 1979. Sebelum revolusi Islam di bawah pemerintahan Syah Muhammad Reza Pahlavi, Iran dan Israel memiliki hubungan yang pragmatis dan saling menguntungkan, meskipun tidak diakui secara resmi. Keduanya berbagai kepentingan dalam menghadapi ancaman nasionalisme Arab dan pengaruh Soviet di kawasan itu. 1950-an hingga 1970-an, Israel membantu Iran dalam pelatihan militer dan program pertanian, sementara Iran menyediakan minyak kepada Israel. Intelijen dari kedua negara, termasuk Mossad Israel dan Safak Iran, yaitu polisi rahasia Syah, berkolaborasi dalam beberapa operasi. Syah melihat Israel sebagai mitra dalam menjaga stabilitas regional, melawan potensi musuh bersama. Revolusi Islam dan awal permusuhan terbuka 1979-1980-an. Revolusi Islam pada tahun 1979 menandai titik balik yang drastis. Ayatollah Ruhollah Khomeini, pemimpin revolusi, menganggap Israel sebagai tumor di jantung dunia muslim dan setan kecil, sementara Amerika Serikat adalah setan besar. Ideologi anti-Zionis menjadi pilar utama kebijakan luar negeri Iran yang baru. 1979, Kedutaan Besar Israel di Teheran ditutup dan diserahkan kepada Organisasi Pembebasan Palestina, PLO. Iran membatalkan semua hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Israel. 1980-1988. Selama Perang Iran-Irak, fokus utama Iran adalah bertahan dari agresi Irak. Meskipun demikian, retorika anti-Israel terus berlanjut. Israel pada gilirannya secara diam-diam menjual senjata ke Iran melalui skandal Iran-Contra, untuk memastikan Iran tidak kalah telak dari Irak yang didukung oleh negara-negara Arab dan khawatir terhadap potensi ancaman Saddam Hussein. Bangkitnya perang proksi dan ancaman nuklir, 1990-an, awal 2000-an. Setelah perang Iran-Irak, Iran mulai mengembangkan strategi pertahanan dan proyeksi kekuatan yang lebih asimetris, berinvestasi pada program rudal balistik dan mendukung kelompok-kelompok proksi yang beroperasi melawan Israel dan kepentingan AS. Pada saat yang sama, kekhawatiran Israel terhadap program nuklir Iran mulai meningkat. 1990-an, Iran memperdalam hubungannya dengan Hizbullah di Lebanon Selatan, yang menjadi kekuatan militer dan politik dominan yang sering berhadapan langsung dengan Israel di perbatasan utaranya. Israel menuduh Iran mendalangi serangan teroris terhadap target Yahudi di luar negeri, seperti pengeboman pusat komunitas Yahudi AMIA di Buenos Aires pada 1994. Awal 2000-an, informasi tentang program nuklir rahasia Iran mulai terungkap ke publik, memicu kekhawatiran internasional, terutama di Israel, yang melihatnya sebagai ancaman eksistensial. Israel mulai menyuarakan perlunya tindakan tegas untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Intensifikasi perang bayangan dan serangan siber, 2000-an akhir, 2010-an. Periode ini ditandai dengan semakin intensnya perang bayangan, operasi rahasia, sabotase, dan serangan siber, di samping peningkatan ketegangan regional. 2007 hingga 2010. Serangkaian pembunuhan ilmuwan nuklir Iran terjadi, yang secara luas dikaitkan dengan Israel. Puncak dari operasi ini adalah penyebaran virus komputer Stuxnet 2010, yang secara signifikan merusak sentrifugal pengayaan uranium Iran di Natanz. Ini adalah contoh pertama dari serangan siber yang menyebabkan kerusakan fisik yang signifikan pada infrastruktur nuklir Iran. 2011. Perang sipil Suriah pecah. Iran menjadi pendukung utama rezim Bashar al-Assad, mengerahkan pasukan dan milisi pro-Iran, termasuk Hizbullah, ke Suriah. Hal ini memicu kampanye militer intensif oleh Israel di Suriah, dengan ratusan serangan udara yang menargetkan pengiriman senjata Iran, pangkalan militer Iran,
dan infrastruktur Hizbullah untuk mencegah konsolidasi kekuatan Iran di perbatasan Israel. 2015. Kesepakatan nuklir Iran JCPOA dicapai antara Iran dan P5+1. Israel dengan keras menentang kesepakatan ini, menganggapnya terlalu lunak dan tidak cukup menghalangi ambisi nuklir Iran. 2018. Presiden AS Donald Trump menarik diri dari JCPOA, sebuah keputusan yang disambut baik oleh Israel. Israel juga meluncurkan apa yang disebutnya sebagai Operation House of Cards, sebuah serangan udara besar-besaran di Suriah terhadap lusinan target Iran dan Suriah setelah serangan rudal Iran ke dataran tinggi Golan. Israel juga mengumumkan pencurian arsip nuklir rahasia Iran oleh Mossad yang mereka gunakan untuk mengklaim Iran menyembunyikan program senjata nuklir masa lalu. Eskalasi berkelanjutan dan ancaman regional yang meluas 2020-an sampai sekarang. Konflik ini terus berkembang, melibatkan serangan kapal, drone, dan peningkatan retorika yang mengkhawatirkan. 2020, pembunuhan Mohsen Fakhrizadeh, ilmuwan nuklir terkemuka Iran dan arsitek utama program nuklirnya, terjadi di Iran, yang lagi-lagi dikaitkan dengan Israel. Insiden ini memicu ancaman balasan keras dari Iran. 2021 sampai 2023, perang kapal terjadi di Laut Merah dan Teluk Persia, di mana kapal-kapal yang berafiliasi dengan Iran dan Israel menjadi target serangan misterius. Serangan drone dari proksi Iran terhadap Israel dan Asad AS di wilayah tersebut juga meningkat. Israel terus melakukan serangan udara di Suriah dan terkadang di Irak, menargetkan milisi pro-Iran dan pengiriman senjata. 7 Oktober 2023, serangan besar-besaran yang dilakukan oleh Hamas, kelompok yang didukung Iran, terhadap Israel, memicu perang Israel-Hamas. Meskipun Iran menyangkal keterlibatan langsung dalam perencanaan serangan 7 Oktober, Iran secara terbuka mendukung Hamas, dan Hizbullah mengintensifkan serangan roket lintas batas ke Israel. April 2024, sebuah serangan udara Israel yang menargetkan konsulat Iran di Damaskus, Suriah, menewaskan beberapa komandan senior Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, termasuk Jenderal Muhammad Reza Zahedi. 13 April 2024, Iran melancarkan serangan drone dan rudal langsung ke Israel untuk pertama kalinya dari wilayahnya sendiri. Meskipun sebagian besar berhasil dicegat oleh Israel dan sekutunya, serangan ini menandai eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam konflik langsung antara kedua negara. 19 April 2024, Israel melancarkan serangan balasan terbatas terhadap situs di Iran, yang dilaporkan menargetkan pangkalan udara di dekat Isfahan. Serangan ini menunjukkan kemampuan Israel untuk menyerang jauh di dalam wilayah Iran, namun dengan skala yang terkontrol untuk menghindari eskalasi lebih lanjut. Konflik Iran-Israel adalah tarian berbahaya di ambang perang skala penuh. Setiap insiden memiliki potensi untuk memicu respons yang tidak terkontrol, terutama dengan adanya senjata nuklir di Israel dan ambisi nuklir Iran. Kedua belah pihak menggunakan berbagai alat, militer, siber, intelijen, dan proksi untuk mencapai tujuan mereka dan melemahkan lawan. Garis waktu ini menunjukkan bahwa meskipun metode pertempuran telah berkembang, dasar permusuhan tetap kuat, dan dunia terus menyaksikan dengan cemas perkembangan selanjutnya dalam konflik yang penuh risiko ini.